Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada yang cemberut, ada yang ngantuk, mentang-mentang jam terakhir kalian kayak gini ya sama Miss Wulan ya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Lemes. Tang, kok lemes sekali sih? Seperti biasa kalau Miss tanya kabarnya hari ini, kita kepalkan tangan dan bilang luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bisa ya? Bisa. Walaupun jam terakhir harus semangat dong. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, gitu dong. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silahkan Talita, ketua kelas, pimpin doa ya, Nak. Semuanya siap. Doa. Doa selesai. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Miss bisa berjumpa dengan kalian semua. Baik, selanjutnya Miss akan absen dulu. Apabila namanya Miss panggil, silahkan maju ke depan dan ambil kertas di depan ya. Echa Oktaviani. Lanjut, Cindy Septiani. Fadil. Satu aja. Nia Ayu. Muhammad Rifki Reza. Amriko. Ada Amriko? Nggak masuk ya? Kenapa Amriko? Sekretaris, izin. Izin kemana, Nduk? Mulai hari? Kemarin. Suratnya ada? Izin wali kelas. Miss lanjut ya. Muhammad Wildan. Reza Arya Ardianto. Satu aja, Nang, diambil satu. Talita Dwi Ulima Zada. Ocha Nashila Vega. Suslita. Muhammad Afriza. Leni Suryani. Syabita Lintang. Syafa Moreta. Syafa Moreta nggak masuk. Kemana Syafa? Sakit. Mulai hari ini? Iya. Nur Laila. Ulan Sari Ningsih. Devita Novi Widya Astuti. Satu aja. Ayu Amelia. Ajis. Devika. Lisa. Sehat Lisa? Kamu sumringah banget hari ini. Husnul. Suci Khoirunisa. Tria Okta. Feliza. Sudah semua? Yang masuk 25 orang ya, yang tidak masuk 2 orang. Apa ini? Kertas. Berbentuk Hati. Nah, love. Jadi love itu melambangkan hati kalian ya. Jadi kalau di kelas 3,
kalian akan langsung ditanyakan sama sekeliling keluarga, baik itu ayah, baik itu ibu atau dewan guru dan teman-teman. Apa sih pertanyaan yang sering muncul di akhir-akhir kalian kelas 3? Lulus mau kemana? Kamu lulus mau kemana? Jalan-jalan. Ada yang sudah ditanyakan kayak gitu sama orang tuanya? Lulus saya mau kemana? Sekarang coba kamu tanya hati kamu paling dalam. Kertas ini ibarat hati kamu ya. Tanya, introspeksi diri, kamu tanya benar-benar di hati kamu, setelah lulus saya mau kemana ya? Dan tuliskan di kertas lembar ini. Tenang aja, hasil dari tulisan kamu nggak ada yang tahu ya. Di BK itu kan sifatnya rahasia, jadi cuma kamu sama Miss Wulan yang tahu. Jadi tenang aja, di hasil kertas yang kamu tulis nanti cuman kamu sama Miss Wulan yang tahu. Sekarang silahkan tanya ke hati kamu, setelah lulus saya mau kemana ya? Jawab pertanyaan itu dengan jujur. Bisikan hati kamu jawabannya apa. Miss kasih waktu 1 menit, silahkan. Kalau sudah, di sampingnya kamu tulis satu hal saja kelebihan dan kekurangan kamu yang kamu sadari. Misalkan, saya kelebihannya, saya orangnya rajin. Nah, kekurangannya apa? Saya gampang pelupa. Boleh apapun itu yang kamu sadari, kekurangan dan kelebihan kamu apa? Nggak bingung kan jawabnya? Bisa. Sudah? Dilipat aja ya. Sekarang Miss tanya, yang sudah mantap pingin kuliah berapa orang? 2 orang dari 25 siswa ya. Yang mantap langsung pengen kerja berapa orang? Yang masih bingung, saya ini mau kemana sih? Berapa orang? Wah, lumayan banyak ya. Yang langsung pengen nikah berapa orang? Enggak ya, alhamdulillah. Enggak ada ya di kelas ini ya, kelas samping mungkin ya. Nah, jadi kebanyakan dari kelas kalian itu masih bingung setelah kuliah mau kemana, setelah lulus mau kemana, maka Miss akan memberikan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, yaitu layanan klasikal, seperti ini. Ada yang udah tahu belum layanan klasikal itu apa? Belum. Coba kita lihat di ruangan BK, kira-kira kalian kenal nggak wajah di depan Miss ini siapa? Ada di siswa, ada di kelas ini? Kok bisa tahu nggak ada? Nah, jadi di BK ada asas kerahasiaan ya. Kalau berdua di dalam ruangan itu namanya konseling individu. Proses pemberian layanan yang dilakukan secara langsung oleh guru BK dan siswa di ruang BK atau di tempat tertentu. Untuk tujuannya menyelesaikan masalah atau membahas suatu masalah. Tapi kalau di dalam kelas seperti ini secara langsung dan jumlahnya itu 25-30 orang, namanya layanan klasikal. Tujuannya ngapa sih dilakukan layanan ini adalah kita nanti membahas topik tertentu yang nantinya topik itu bermanfaat untuk kalian menambah wawasan diri dan bisa memutuskan kira-kira kedepannya akan bagaimana. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Miss. Miss lanjut ya. Jadi dalam kesempatan ini topik yang akan Miss bahas adalah pilihan karir setelah lulus SMA. Tujuan dari pemberian layanan ini adalah tujuan umum secara menyeluruh, bertujuan agar kalian mendapatkan informasi akurat bagi kalian yang nantinya dapat membantu membuat perencanaan karir dan keputusan setelah lulus SMA. Apakah mau kuliah, apakah mau bekerja, apakah kursus, buka usaha, atau berkeluarga.
Yang kedua, tujuan khususnya yang pertama, boleh dibaca ya bareng-bareng ya. Kalian dapat mendiskusikan pilihan karir setelah lulus SMA. Yang kedua, dapat menyusun usaha-usaha yang harus disiapkan dalam memilih karir tersebut. Nanti dalam proses pemberian layanan, Miss akan membuat kalian menjadi kelompok. Nah, tugas kelompoknya itu bertujuan yang pertama, kalian dapat mengklarifikasi jenis-jenis profesi berdasarkan rumpun ilmu. Yang kedua, kalian dapat merangkai profesi berdasarkan rumpun ilmu pada pohon karir. Nanti Miss akan pakai media pohon karir. Dan ngantuk dan jam-jam rawan ya. Yang ketiga, kalian dapat merencanakan karir berdasarkan jenis-jenis profesi pada rumpun ilmu. Dan yang terakhir, dari hasil layanan ini adalah kalian nanti mantap bisa memutuskan pilihan karir. Setelah lulus itu mau kemana? Dalam proses layanan ini ada 3 tahap ya. Kalau tadi di awal itu namanya di tahap kegiatan awal, tahap kegiatan inti, dan tahap penutup. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita ice breaking dulu lah. Biar Wildan nggak ngantuk. Coba berdiri semua. Berdiri terserah mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri, yang penting kalian berdiri semua. Afriza, Miss kelihatan nggak? Ja, kelihatan? Dil, Miss kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi, ice breaking-nya adalah saya tahu, sadar, siap, melakukan. Nah, nanti yang pintar gerakan 3 orang akan Miss kasih hadiah di pertemuan kedua. Miss janji. Jadi, nah, semangat ya, biar nggak ngantuk. Miss mulai ya. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, saya tahu. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Kita buat lebih cepat. 3 orang pengamatan Miss yang benar. Nanti pertemuan kedua akan Miss kasih hadiahnya. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, saya tahu. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Suci, 1 orang dapat. Kita bantu Miss di depan, kamu ngamatin, kita cari 2 orang lagi ya. Siap-siap Ci, kita lebih cepat liriknya. Siap? Siap. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, saya tahu. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Santai. Masa yang laki nggak ada yang bisa sih? Kok kamu gini-gini doang sih, Dan? Maju sana ta. Enggak lah, hadap sini sana lah. Siap ya? Kita cari 1 lagi. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, saya tahu. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, saya tahu. Saya tahu, sadar, siap, melakukan. Cindy yang depan. Yang lain buat pertemuan berikutnya harus hafal gerakan ya. Beri tepuk tangan untuk Cindy, Talita, dan Suci. Silakan duduk.
Masih ngantuk nggak, Dan? Enggak. Yang kedua, coba kita baca baik-baik liriknya. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Jadi dalam memutuskan karir, kalian yang pertama adalah kalian harus tahu dulu. Tahu apa sih? Tahu kekurangan dan kelebihan atas pilihan karir kalian. Yang kedua, kalian secara sadar berani untuk memutuskan itu tanpa paksaan dan tanpa pengaruh dari orang lain, sadar atas tindakan yang kalian lakukan. Setelah tahu dan sadar, apa yang harus dipertimbangkan? Siap untuk melakukannya. Siap itu ya berani untuk menerima konsekuensinya. Apapun karir kalian, kalian harus siap untuk menjalaninya. Begitu ya. Kemudian kita sepakati bersama waktu pemberian layanan ini 45 menit ya. Jadi nanti sepulang sekolah kalau sudah bel kita sepakat untuk pulang. Dan Miss minta kalian harus aktif. Aktif dalam hal ketika Miss buka sesi pertanyaan atau diskusi berani untuk menjawab. Tapi dengan yang sopan. Gimana kalau cara sopan menjawab? Angkat tangan. Jangan seperti hantu ya, kayak si Afriza ngomong tapi nggak tahu siapa yang ngomong. Jadi harus angkat tangan, izin menjawab, Miss. Nah, begitu baru anak yang hebat. Kita lanjut ke materi. Sebelum tadi materi topik kita apa? Pilihan karir setelah lulus SMA. Karir itu apa sih? Sebelum Miss lanjut ke materi, karir itu apa sih? Ada yang berani untuk menjawab? Lisa. Karir yaitu jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan seseorang selama hidupnya. Jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan seseorang selama hidupnya. Boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Leni? Izin menjawab, yaitu pekerjaan yang membutuhkan satu ijazah atau pendidikan khusus. Nah, oke. Yang tempat Lisa bener ya. Tadi kalau Leni nanti Miss koreksi lagi. Kita baca bareng-bareng materi yang di depan. Itu apa sih? Jadi sederhananya, karir adalah pengalaman dan hal-hal yang kamu lakukan sepanjang hidup kamu untuk mencapai cita-cita kamu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa dibaca bareng-bareng ya. Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Karir juga diartikan sebagai perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Lalu, pekerjaan itu sama nggak dengan karir? Menurut kalian? Kalau pekerjaan itu berbeda ya. Kalau pekerjaan adalah setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Tujuannya untuk mendapatkan uang, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga yang namanya profesi. Apa sih profesi itu? Tadi yang dibaca bilang gimana? Profesi adalah Pekerjaan yang membutuhkan satu ijazah atau pendidikan khusus. nah, itu namanya profesi. Jadi kalau kalian itu semisal mau jadi kayak Miss Wulan, kemarin ada yang bilang mau jadi guru BK ya. Jadi harus kuliah dulu dan mendapatkan ijazah. Baru itu namanya suatu profesi. Atau apalagi dokter, apalagi Miss kasih contoh ke Miss. Polisi, betul, perawat, dan lain sebagainya yang membutuhkan keterampilan atau ahli yang di dalamnya diperoleh dari suatu pendidikan, itu namanya profesi. Tapi kalau pekerjaan, segala aktivitas yang menghasilkan uang. Jadi, kalau ditanya karir itu apa, ya mencakup semua pekerjaan. Bisnis atau jenis pekerjaan lain yang apa saja dilakukan seseorang selama hidupnya. Jadi dari lulus SMA, kuliah nanti setelah lulus kuliah, nanti dia udah nikah, itu namanya pilihan karir atau suatu karir.
Dan juga bisa dibilang juga karir merupakan suatu pilihan profesi yang akan ditekuni untuk mencapai kesejahteraan hidup, baik secara finansial maupun kepuasan batin ketika seseorang beranjak dewasa. Sehingga menurut kalian perencanaan karir itu penting nggak sih? Penting, kenapa? Cindy, tadi gimana kalau cara menjawab? Nggak apa-apa. Gini dulu lah. Boleh. Perencanaan karir itu menurut Cindy penting nggak? Penting. Kenapa? Karena kalau apa kayak ini apa ke diri sendiri gitu, Miss. Apa kedepannya itu tuh karirnya apa gitu. Baik, betul. Jadi kalau kita bisa merencanakan karir, kita bisa mencapai tujuan kita tuh mau kemana itu jelas. Jadi sebelum kalian lulus ini harus sudah bisa mulai merencanakan kira-kira saya mau kemana ya, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas? Lanjut ya. Kita simak bareng-bareng video ini. Mengikuti ajang penerimaan dan meraih banyak prestasi. Hingga kelak kita akan berpisah satu sama lain dan meninggalkan masa kita. Ada yang merayakan dengan bercoret-coret atau menyumbangkan seragam, ada yang membutuhkan. Hingga kelak kita akan berpisah dengan teman-teman yang akan kita rindukan. Hingga seseorang ini dan memikirkan masa depan kita, mau bekerja, melanjutkan kuliah, atau kita mau kemana ya? Berikut ini adalah rencana setelah lulus SMA serta tipsnya. Yang pertama, melanjutkan kuliah. Tipsnya pertama yaitu melihat akreditasi kampus yang akan kalian pilih. Yang kedua, biaya kuliah per semester atau UKT. 3, kesesuaian jurusan. Dan 4, peluang kerjanya. Baik, tadi ada 2 orang di kelas ini yang pengen kuliah ya. Semoga setelah proses layanan ini bertambah. Jadi kalau ingin kuliah, apa sih yang harus hal-hal yang diperhatikan? Yang pertama, akreditasi kampusnya. Atau UKT. 2, biaya kuliah. Yang ketiga, kesesuaian jurusan. Bakat dan minat kamu itu seperti apa? Apakah sesuai dengan jurusan yang kamu pilih? Yang ketiga, Atau UKT. 3, kesesuaian jurusan. Dan peluang kerja. Jadi kebanyakan ada yang lulus jurusan pendidikan tapi tidak mau jadi guru. Nah, kalian harus mulai merencanakan sekarang. Suci pengen kuliahnya di mana, Nduk? Tadi pengen kuliah tapi kuliahnya di mana? Masih bingung ya? Terus udah bisa kira-kira merencanakan sih peluang kerja kira-kira setelah lulus kedepannya apa? Jika kalian memilih bekerja, yang pertama, Tadi yang memutuskan bekerja berapa orang? karena jika kalian memilih bekerja, yang pertama, lihat apa kemampuanmu. 2, siap untuk menjadi disiplin. 3, mampu untuk menerima perintah. 4, siap fisik dan mental, serta selalu jujur dan dapat dipercaya. Atau kalian mundur dan dapat Kerja harus memperhatikan ini. Yang pertama, kemampuan kamu itu bagaimana? Apakah kalian punya kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang kalian pilih atau tidak? Yang kedua, siap untuk disiplin. Jadi kalau nanti bekerja tempat orang, nggak bisa semena-mena. Misalkan di situ dituntut untuk berangkat jam 7 pagi, ya kalian harus siap untuk disiplin untuk berangkat jam 7 pagi, nggak boleh terlambat. Perintah, jadi ada bos, ada atasan, kalian adalah yang bekerja. Jadi harus mampu untuk menerima perintah dari atasan. Yang ketiga, siap fisik dan mental. Iya betul. Kalau kerja nanti di perusahaan atau di toko dan lain sebagainya harus juga siap
fisik dan juga siap mental. Kalau ada masalah di dalam timnya, dalam pekerjaannya harus siap fisik dan mental. Yang kelima adalah selalu jujur dan dapat dipercaya. Lanjut. Jujur dan dapat dipercaya. Atau kalian memilih menikah? Apakah usia kamu dan pasanganmu sudah cukup? Siapkan fisik dan juga mental. Begitu juga dengan materi dan pekerjaan. Dan mantapkan tujuan kalian menikah. Serta pilihlah kriteria pasangan terbaik. Nah, jadi Miss kasih menikah itu di pilihan terakhir adalah jangan dulu deh ya menikah. Jadi kalau mau kerja monggo, mau kuliah monggo, yang penting terbangkan dulu sayap kalian lebar-lebar, gapai cita-cita kalian, hasilin uang pakai duit kalian sendiri, baru kalau sudah mantap menikah. Ya Jis? Sama siapa Jis? Siapa di sini yang udah pacaran? Gak mau ngaku sama Miss. Jadi kalau emang udah mantap jadi pilihan terakhir, kalian harus mempertimbangkan 5 hal ini. Yang pertama, usia kamu dan pasangan. Sama-sama sudah mantap belum? Yang kedua, siapkan fisik dan mental. Jadi pernikahan itu bukan karena kalian pusing dengan beban hidup terus, aduh enaknya kayaknya nikah aja deh. No. Ya, malah lebih banyak yang kalian pikirkan. Jadi harus siap fisik dan juga mental. Siapkan tujuan menikah. Kalian harus sudah jelas. Saya bismillah mau menikah itu tujuannya gimana sama masing-masing pasangan kalian. Yang ketiga, pilih kriteria pasangan yang terbaik. Harus apa? Harus siap tadi. Jadi jangan main-main soal kalau memilih menikah. Ada yang sudah yakin? Ajis tetap? Lanjut. Atau mungkin kamu lebih memilih untuk istirahat atau menganggur. Yang perlu kalian pertimbangkan yaitu berapa lama sih kalian akan menganggur, apa yang kalian lakukan selama menganggur, dampak positif dan negatifnya selama kalian istirahat atau menganggur. Pilihanmu akan menentukan masa depanmu. Hidup berencana sehingga masa depan kalian akan bahagia. Bareng-bareng kita baca. Hidup jadi nganggur juga pilihan ya. Masih mau menikmati hidup di rumah, yang masih mau ngedot sama ayah ibunya ya nggak apa-apa, tapi harus jelas kamu kayak gitu terus tuh harus sampai kapan. Jangan selamanya kayak gitu terus nyusahin orang-orang yang ada di dalam keluarga kamu. Terus tambahin dari materi ini, selanjutnya adalah kursus. Bisa kalian walaupun nggak kerja atau kuliah, kalian bisa milih untuk kursus. Kursus apa? Banyak ya. Komputer, apalagi? Jahit, apalagi? Kecantikan, lintang, make up, boleh, apapun itu. Jadi biar kalian nambah keterampilan, dapat sertifikat, dan nanti akan dapat pekerjaan sesuai dengan keahlian yang kalian lakukan. Setelah Miss jelaskan tadi pilihan karir setelah lulus kuliah, ada apa aja? Yang pertama? Ada kuliah, bekerja, menikah, kursus, istirahat. Ada 5 ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup. Izin bertanya. Ternyata Fadil mau tanya loh. Fadil, Miss silahkan. Mau tanya apa? Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan karir? Apa yang ditepuk tangan dulu. Udah mantep sih Fadil nih. Jadi pertanyaan Fadil tadi, apa yang harus kita siapkan dalam merencanakan karir? Ada yang mau menjawab? Oh Reza, silahkan Za. Apa yang harus kita siapkan dalam perencanaan karir? Mengetahui bakat dan minat dan mantap memutuskan karir. Baik, jadi harus mengetahui bakat dan minat agar kita mantap memutuskan karir. Beri tepuk tangan untuk Reza. Selain Reza, ada lagi yang mau berpendapat? Talita, silahkan Talita. Baik, jadi kata Talita harus mengetahui kemampuan diri dan dukungan orang tua. Boleh tepuk tangan.
Selain Reza dan Talita, ada lagi yang mau menambahkan? Satu lagi deh. Oh ya, Sabita Lintang. Apa Tang? Nah, beri tepuk tangan untuk Lintang. Jadi kata Lintang, Fadil harus melibatkan Tuhan dan meyakini dengan kemampuan diri dan selalu berusaha. Miss tambahkan ya. Jadi usaha-usaha apa sih yang harus dipersiapkan dalam pemilihan karir? Yang pertama, personality, kepribadian, mengenal potensi diri, meliputi minat, bakat, dan tipe kepribadian. Sama seperti Reza tadi ya. Jadi kamu harus paham, sebenarnya diri kamu itu minatnya apa, bakatnya apa, dan kepribadian kamu itu seperti apa. Kalau kamu sudah mengetahui itu kekurangan dan kelebihan kamu, seperti yang Miss tulis tadi, Miss minta kalian tulis di kertas tadi ya, menyebutkan kekurangan dan kelebihan, kalian kenal dengan diri sendiri, kalian bisa untuk mempersiapkan karir. Yang kedua, kita baca bareng-bareng, menyadarkan Nah, yang kedua harus dipersiapkan adalah menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi terhadap karir yang akan dipilih. Jadi harus bisa yakin gimana sih peluang yang ada, terus kendalanya bagaimana sih terhadap pilihan karir yang kita pilih, lalu konsekuensinya nanti apa sih yang akan saya hadapi kalau saya memutuskan untuk kuliah atau saya memutuskan untuk bekerja. Kalian harus paham tentang hal itu. Yang ketiga, kita baca bareng-bareng. Nah, jadi harus mengenal beragam jenis profesi nanti yang akan kita kerjakan di pohon tugas ya, tugas kelompok berdasarkan tingkatan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasukinya. Jadi kalau lulusan SMA beda tingkatan pekerjaannya dengan lulusan yang S1 atau SMP atau juga SD. Jadi kalian harus paham tentang tingkatan-tingkatan seperti itu. Yang keempat, mengidentifikasi yang berkaitan dengan, nah jadi harus paham juga diri kamu itu mau menjalurnya kemana agar kalian mantap untuk mempersiapkan karir. Yang kelima, bareng-bareng lah yang semangat, ayo. Yang kelima, nah, jadi harus bisa menetapkan pilihan pendidikan. Apakah mau lanjut kuliah atau tidak, apakah mau kursus atau tidak. Jadi hal-hal seperti itu harus kalian perhatikan untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan karir. Dan yang terakhir yang paling penting, katanya Lintang tadi, apa? Kita baca bareng-bareng. Selalu nah, dan juga jangan lupa untuk berusaha. Pasrahkan kepada pencipta kita dan libatkan orang tua. Maksudnya Miss adalah mulai berkomunikasi sama orang tua, mulai ngobrol berdua secara intens. Pak, Bu, saya bentar lagi lulus SMA nih, tinggal berapa bulan lagi? 5 bulan lagi. Mau kemana ya kira-kira? Boleh nggak saya kuliah? Kuliahnya bolehnya di mana? Di dalam Lampung atau luar Lampung? Atau kira-kira jurusan yang cocok sama saya apa ya? Ibu Bapak ngizininnya apa? Nah, atau mau kerja, kira-kira nanti boleh nggak aku kerjanya di luar Lampung? Atau boleh nggak nanti kerjanya di jauh, di mana? Nah, harus tetap melibatkan orang tua dalam mengambil suatu keputusan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas? Sudah kira-kira ada pandangan lulus mau kemana yang bingung-bingung tadi? Sudah? Alhamdulillah. Kalau gitu, sekarang Miss akan berikan tugas kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ada nggak wajah-wajah kalian di sini? IPA dan IPS. Kelompok 1 bagian sebelah kanan ya. Kelompok kiri bagian sebelah kiri. Kelompok 2 bagian, Miss ulangin.
kelompok 1 bagian sebelah kanan, kelompok 2 bagian sebelah kiri, kelompok 3 nanti susun di bagian belakang. Kelompok 1 kasih nama kelompok bulan, anggotanya Cindy, Wildan, Reza, Talita Fadil, Eca, Nia, dan Ocha. Silahkan. Oh, ininya terbang. Kelompok bulan. Ketuanya Cindy, dipakai topi nemteknya. Ini otomatis dibentuk kelompoknya. 2 kelompok awan, awan. Awan ya, awan. Kelompok awan. Nama. Sudah siap? Jangan berisik ya. Nanti Miss kasih medianya adalah spidol. Kalian juga bisa pakai pulas perwarna. Di sini ada ya. Boleh menggunakan pensil, juga boleh menggunakan pena. Baca baik-baik petunjuknya sesuai dengan instruksi tugas di lembar pertama. Dibuka dulu. Jadi tugas kalian adalah berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing, kemudian tentukan jenis-jenis profesi berdasarkan rumpun ilmu sesuai kelompok. IPA, kalau ingin kuliah dan bekerja, kira-kira apa sih profesi yang sesuai? Terus IPS, apa sih profesi yang sesuai? Dan ilmu-ilmu keagamaan, apa sih yang sesuai? Lalu gambarkan, setelah selesai berdiskusi, gambarkan daun di ranting pohon karir sekreatif mungkin ya. Dibuka lembar yang ketiga, di situ ada gambar pola daun. Silakan dibuka. Muncul. Nah, boleh sekreatif kalian, boleh pakai pola yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekreatif mungkin. Digambarkan pola daunnya, dan di dalam daun, tuliskan jenis-jenis profesi dari hasil diskusi kalian. Kemudian diwarnai, Miss kasih waktu 5 menit ya, lalu nanti boleh kalian presentasikan di depan secara berkelompok. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas? Jelas ya? Silakan dimulai. Ini apa? Izinkan boleh pakai HP ya. Silakan pakai HP, boleh browsing, boleh cari materi tentang pilihan profesi-profesi sesuai dengan tadi rumpun ilmu. IPA, IPS, dan keagamaan. Sudah selesai? Sudah 5 menit. Silahkan sekarang Miss persilakan kelompok 1 IPA, kelompok Cindy maju ke depan. Yang lain menyimak ya. Sini tengah-tengah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kebetulan, bagus. Saya dari kelompok 1, kelompok bulan, ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok kami, yaitu setelah lulus ingin berpendidikan atau bekerja. Nah, ini gambarnya ada 2 warna. Yang warna coklat ini pendidikan atau kuliah, terus yang biru ini pekerjaan, setelah lulus bekerja atau berpendidikan. Nah, di sini kelompok kami menuliskan yaitu yang berpendidikan setelah lulus ini sekolahnya IPA biasanya, yaitu 1. TNI bisa, 2. Dokter hewan, kesehatan masyarakat, teknik kimia, PNS, dokter umum, dokter mata, arsitek, ilmu gizi, bidan, psikiater, psikolog, ahli biologi, farmasi, dan nahkoda. Terus yang biru ini ada pekerjaan setelah lulus sekolah mau bekerja apa. Nah, ini bisa bekerja menjadi kurir, menjadi all shop, terus menjadi karyawan swalayan, peternak ayam, bekerja di Alfamart, Indomart, guru BK, admin HRD, wirausaha, les bimbel, jadi guru les bimbel gitu ya. Terus penyanyi,
bekerja di apotik, terus staf administrasi, terus customer service, terus pramusaji, fotografer, kasir, satpam, dan supir. Yang ada di kelompok kami tentang jurusan apa yang ingin lulus ini mau jadi apa. Buka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Oh, Ajis. Ya, silakan. Kenapa di jurusan IPA kok ada yang berminat ingin jadi guru BK? Nah, ini kita tulis karena di salah satu kelompok kami ada yang ingin bekerja menjadi guru BK atau berpendidikan menjadi guru BK, yaitu ini Eca. Baik, Eca silakan menjawab. Izin menjawab, saya berminat di guru BK karena seru dan bisa membimbing anak-anak yang bermasalah dan mendidik karakter yang lebih baik. Bagaimana Kak? Sudah puas? Sudah. Oke, terima kasih. Miss tengahi ya. Jadi terinspirasi jadi guru BK ya, Cak? Iya. Nanti gantiin Miss di sini ya. Amin, Miss doakan ya. Jadi kalau ingin di BK, kenapa tadi Ajis tanya ya? Jadi kalau di BK itu nggak harus jurusan IPA atau IPS, enggak. Yang penting kalian minat di situ, nanti bisa tetap jadi seorang guru BK. Tangan dulu untuk kelompok 1, terima kasih. Boleh duduk. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2, kelompok Awan, ketuanya Sileni, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rini Suryani dari kelompok 5. Dari kelompok awal. Kenapa? Saya akan membacakan beberapa pekerjaan yang bisa kita ambil atau beberapa kayak umpamanya kalian mengambil jurusan sekolah jurusan IPS nih. Nah, nanti kalian sekolah umpamanya ada yang bekerja, ada yang kuliah. Di sini kita udah tertulis apa aja yang ada di situ. Salah satunya di bidang pekerjaan yang bisa kita ambil yaitu menjadi seorang penjahit, wartawan, pramugari, pilot, pengusaha toko, MUA, dosen, fotografi, Alfa dan Indo, PNS, tentara atau polisi, penulis, dan notaris. Di bagian kuliahnya, di sini jurusan IPS bisa diambil dari ilmu pemerintahan, guru BK, staf hotel, arsitektur, ilmu politik, hakim, ilmu komunikasi, guru, direktur, sosiologi, psikologi, manajemen, dan akuntansi. Sudah? Terima kasih. Apa yang mau bertanya? Bisa. Mengapa di bidang IPS ada staf perhotelan? Oke, di sini kami akan menjelaskan yang akan dibacakan oleh rekan kita, Bintang. Izin menjawab, karena saya ingin mengikuti jejak kakak saya yang sudah bergelut di bidang perhotelan, dan di sana juga banyak sekali peluang pekerjaan, tidak cuma satu pekerjaan, tetapi banyak, contohnya kayak di departemen housekeeping, FO, front office, terus engineering, food and beverage service, terus food and beverage product, dan masih banyak lagi. Jadi ternyata di IPS Bintang tertarik di staf perhotelan ya, dan itu sangat seru ya, apalagi di bagian ilmu pengetahuan sosial, interaksi dengan orang banyak, jadi menuntut untuk berinteraksi dan memilih di staf perhotelan itu sangat bagus. Saya lagi Bintang. Sini aja. Sini aja.
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 Bintang dengan jurusan ilmu-ilmu keagamaan. Jadi, tadi kita sudah bekerja sama dan memusyawarahkan pekerjaan kami, sudah membuat pohon karir. Dan di sini ada nanti kalau misalnya kalian dalam jurusan ilmu-ilmu keagamaan bisa bekerjanya bisa menjadi rektor, dosen, PNS, guru PAI, guru TPA, dakwah, penulis buku agama, dai, hakim, penghulu, guru akidah, pegawai Kemenak, Basnas, pegawai Bank Syariah, pemuka agama, menteri agama, dan staf lembaga keagamaan. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang bertanya? Izin bertanya, kenapa di bidang ilmu keagamaan ada yang berminat menjadi guru TPA? Oke, pertanyaan ini akan dijawab dengan rekan Ajis. Semoga dipersilahkan. Ajis, silakan. Ya, karena izin menjawab pertanyaan dari kelompok bulan. Karena di lingkungan saya terdapat anak kecil dan bisa menjadikan potensi untuk menjadikan guru TPA supaya sama-sama belajar, kita juga belajar untuk menjadikannya lebih baik. Sekian, terima kasih. Silakan duduk, Dok. Baik, sangat itu ya menarik dan sangat bagus hasil dari diskusi kalian ya. Baik itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bisa dilihat ini media BK yang materi pohon karir. Di sini sesuai dengan tadi kelompok kalian ya, bisa kita baca bareng-bareng dan lihat. Kalau di IPS nanti profesi atau pekerjaan yang kalian tekunin bisa jadi PNS, bisa jadi guru ekonomi, sosiologi, ekonomi, sosiologi, geografi, guru BK, penulis, konsultan, apalagi tadi banyak dari IPS, staf hotel, apalagi tadi guru BK, dan banyak sekali. Yang kedua dari ilmu IPA ada dokter gigi, apoteker, apa tadi? Psikolog, guru IPA, guru biologi, guru fisika, perawat, PNS, arsitek, dan masih banyak lainnya. Dan di bagian ilmu-ilmu keagamaan ada jadi guru PAI ya. Terus apa lagi? TPA, hakim, PNS juga, rektor, penulis, dan lain sebagainya. Ada lembar LKPD, lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan ya. Tolong ketua kelas maju ke depan, bantu Miss untuk membagikan ke teman-temannya. Duduknya kayak gini aja, nggak usah dirubah dulu. Miss tegaskan sekali lagi, jadi tujuan dari Miss tadi memberikan tugas kelompok adalah yang pertama kalian mampu merangkai profesi ya, berdasarkan apa tadi? Rumpun apa nak? Rumpun ilmu. Yang kedua, setelah dapat merangkai, kalian bisa merencanakan berdasarkan dari jenis-jenis pekerjaan pada rumpun ilmu. Kemudian kalian nanti bisa memutuskan pilihan karir setelah lulus. Itu sudah dapat semua? Silakan dikerjakan. Miss kasih instruksi. Di sini tulis nama, kelas, Miss kalian. Kalau tidak ingat kosongkan saja hari tanggal sekarang ya. Terus
jawab pertanyaan ini dengan jujur, nggak usah contekan, tidak akan ngaruh ke hasil ulangan ya. Yang pertama, tuliskan pilihan karir yang Anda inginkan setelah lulus. Jadi setelah dapat materi Miss tadi tentang pilihan karir dan juga usaha yang harus dilakukan, kalian harus menjawab ini. Tuliskan pilihan karir yang Anda inginkan setelah lulus SMA dan juga alasannya kenapa. Kalau ingin kuliah bagaimana, kerja juga alasannya apa, atau menikah dan lain sebagainya. Kemudian, usaha apa yang harus Anda siapkan untuk memilih karir tersebut. Dan yang ketiga, jenis-jenis bidang profesi berdasarkan rumpun ilmu sesuai kelompok tadi ya. Kalau IPA apa, IPS apa, dan ilmu keagamaan apa. Kemudian ditandatangani dan diberi nama. Dan ada pertanyaan? Jelas? Lagu ya. Ini adalah lagu kenangan biasanya kalau udah kelas 3. Boleh sambil nyanyi biar dan selamat mengerjakan. Telah kita bersama jalani kisah yang indah, bersama telah dilalui semua suka duka telah kita rasa. Bagiku kau teman terbaikku, tempatku untuk berbagi luka. Walau kini rasa ku rasa karena kita akan berpisah. Selamat tinggal tanah membantu kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-teman, untuk kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama, mohon jangan lupakan aku. Selesai LKPD-nya. Udah. Coba sih Miss pengen tahu dari kelompok ini ya. Yang paling kalian sukai dari kegiatan ini apa? Kerjasama. Apa lagi? Wawasannya lebih kayak Selain si Talita, siapa yang mau ngomong? Reza? Kayak menambah keyakinan. Gamenya suka? Tadi media yang Miss gunakan? Iya, medianya juga menarik gitu buat kita kayak semangat. Terus dari hal-hal itu yang belum kalian kuasai apa? Cukup. Terus yang membingungkan dari pertemuan ini ada? Tidak ada? Selesai. Wah, pintar-pintar semuanya. Miss mau tanya, kalau dari kelompok ini hal yang paling kalian sukai dari kegiatan ini apa? waktu presentasi. Waktu presentasi. Ada lagi? Game? Ada lagi? Medianya ya, tadi Afriza lihat gambarnya bagus ya. Terus kalau yang belum kalian kuasai ada? Cukup. Hal yang membingungkan dari pertemuan ini ada? Nggak ada? Makasih. Kelompok
Kelompok 3. Miss mau tanya, dari kegiatan ini yang kalian sukain apa, Nak? Kerjasama. Bagian apa lagi yang paling kalian sukain? Membuat karya di pohon karir ya. Apalagi ada? Bermusyawarah ya. Terus yang kalian belum kuasai dari pertemuan ini ada? Tidak ada? Yang membingungkan dari pertemuan ini ada? Tidak ada, cukup? Baik, silahkan ketuanya, LKPD-nya dikumpul ke depan ya. Terima kasih. Ngadep sini dong. Waktu sudah menunjukkan 45 menit ya, itu juga berarti kita ada di tahap akhir atau penutupan. Sebelum Miss tutup, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan kita pada hari ini? Oh, si Suci. Silakan, Ci. Setelah kegiatan yang telah diberikan Tuhan ini, saya mengetahui pilihan karir setelah lulus SMA dan bisa memutuskan ketika lulus ingin kemana. Bisa kuliah, kerja, menikah, atau Selanjutnya, kelompok yang lain, satu kelompok nyimpulin semua deh. Kelompok siapa lagi yang berani? Frija, anak ganteng nih. Apa aja? Oke, kesimpulannya setelah kegiatan ini saya mampu mengetahui hal-hal yang harus dipersiapkan ketika meraih karir dan merangkai pohon karir sesuai profesi. Baik. Terakhir dari kelompok Bulan, yuk yang berani menyimpulkan dari kegiatan ini dari awal sampai akhir apa aja? Ya, Cindy. Kesimpulannya dari kegiatan ini kayak kita tuh makin yakin mau ngambilnya apa, jadinya kita kayak nggak mikir-mikir lagi, nggak bingung lagi. Nggak bingung Makin lagi, yakin gitu. makin yakin dengan pilihan karir ini. Yang dipilih. Miss kasih di awal kegiatan masih menyimpan kan? Nah, sekarang di bagian belakangnya kalian tulis. Setelah lulus, kamu mau kemana dijawab. Jangan lupa dikasih nama ya, dan dikumpul di depan. Tenang aja, yang tahu cuman kalian sama Miss Wulan. Hasil diskusinya tadi dikumpul juga ya, Miss lupa. Diskusi kelompok tadi yang pohon karir. Sudah semua? Sudah. Semoga dari pertemuan ini harapan Miss kalian makin yakin ya dan mantap lulus SMA mau mana? Mau kuliah? Monggo, kuliah. Mau kerja? Monggo. Tapi menikah itu jadikan pilihan terakhir ya. Jangan buru-buru untuk menikah. Untuk menutup pertemuan ini, kita baca bareng-bareng kata-kata di depan dengan penuh semangat. Tengok ke depan semua. 1, 2, 3. Kita Pilihanmu akan hidup berencana. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita akan bertemu lagi pada hari yang sama di jam yang sama untuk membahas topik-topik yang lainnya. Itu aja yang dapat Miss sampaikan. Sebelum pulang kita rapikan dulu kondisi kelas seperti semula ya. Yuk bareng-bareng kerjasama lagi, rapikan lagi sebelum kita pulang. Gerak!
Sudah rapi semuanya? Nantilah pakai helmnya. Awal kita buka dengan doa, di akhir kegiatan kita tutup juga dengan doa. Tadi ketua kelas yang membuka kegiatan, sekarang wakil ketua Ajis, Miss minta untuk menutup, untuk berdoa, untuk memimpin doa. Silakan Jis. Siap, doa, mulai. Doa selesai, beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya. Semoga kita tetap selalu semangat dan selalu sehat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa topinya dikumpul ke depan, jangan dibawa pulang lah. Waalaikumsalam. Udah. Hati-hati ya.